Halo semuanya, perkenalkan nama aku saya Nabekir Handoko. 3 digit terakhir NIM aku 060. Aku dari kelompok. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Fadil Akbar dari kelas IMI 1A dengan 3 digit terakhir 038. Saya dari kelompok Desau, kelompok 6. Hai, perkenalkan semuanya, nama aku Nia Nurhadiza dengan NIM digit terakhir 054 dari kelompok 6. Nah, ini perkenalan terakhir dari kelompok kami. Saya Hamam Hussein Al-Kudus dengan 3 digit terakhir 024. Jadi kami di sini akan mempresentasikan dan juga memberikan tutorial tentang dual instalasi boot beserta membongkar pasang PC. Mari ikuti keseruannya. Nah, pertama-tama di sini kita restart dulu PC yang menyala. Lalu setelah merestart PC, layar akan menampilkan hitam. Nah, di saat celah layar menampilkan warna hitam, kita tekan tombol F9, F11, F12 dan juga ESC, tergantung merek motherboard kalian masing-masing. Tapi karena di sini saya tidak diketahui merek motherboardnya, maka saya memencetnya secara bersamaan. Oke, seperti ini tampilan menu booting. Lalu di sini kita memindahkan icon USB ke pojok paling kiri agar USB atau flash disk nanti yang kita masukkan bisa terbaca. Oke, kita yes, lalu kita keluar dari menu booting. Nah, sebelumnya kita di sini sudah merufus Windows 11 di dalam flash disk. Jadi untuk teman-teman yang ingin menginstal Windows 11, maka siapkan flash disk, di mana flash disk itu berisi Windows 11 yang sudah dirufus. Oke, di sini select the keyboard. Kita ambil yang US, terus install Windows 11. Kita accept dulu, I agree. Lalu di sini kita pencet I don't have product key, dan di sini kita tunggu. Nah, setelah itu di sini ada opsi pilihan Windows 11. Kita pilih yang Windows 11 Pro. Next. Oke. Oke, untuk selanjutnya di sini kita format partition dulu semuanya dan juga delete partition. Dan setelah tersisa disk ini, maka kita setting atau kita buat disk baru sesuai dengan partisi yang sudah dibuat. Di sini saya 150 GB partisi yang dibutuhkan. 150 GB, lalu ada 50 GB dan juga 30 GB. Oke, setelah create partition kita next, lalu install. Nah, untuk posisi installnya ini kita kalau bisa di partisi yang paling besar ya guys. Di sini 150 GB. Oke, kita tunggu. Nah, ini dia tampilan untuk settingan awalnya. Kita tinggal sesuaikan saja US, second keyboard. Terus di sini mau konekkan ke WiFi. Nah, di sini siapa yang menggunakan device ini? Di sini saya beri nama kelompok 6 karena kelompok kami kelompok 6, dan juga saya masukkan password sebagai contoh 123. Confirm kembali. Lalu ini untuk keamanan, pertanyaan untuk keamanan.
Ya, kita isi semuanya sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh PC. Oke, setelah selesai kita tunggu lagi. Dan di sini Windows sudah akan muncul untuk tampilan dari halaman Windows 11. Tunggu. Oke, ini dia tampilan Windows 11 atau tampilan halaman Windows 11. Dan di sini selanjutnya saya akan mengatur nama dan juga data partisinya. Oke, kita pergi ke disk management. Nah, di sini kan belum ada untuk volume C, volume D dan juga volume E. Maka di disk management ini kita bisa mengatur volume yang sudah kita ketahui ada 150 GB, 50 GB dan juga 30 GB untuk dijadikan yang mana yang C, yang mana yang D dan juga yang mana E. Oke, kita sering volume aja di sini. Oke, kita sering. Nah, setelah kita sering volume, maka dia akan menjadi unlocked atau posisinya tidak terbaca. Oke, di sini saya mau yang 50 GB ini sebagai volume D. Nah, kita lihat di sini volume D. Kita selesaikan. Dia akan mengubah dari yang tadinya tidak ada volume C, D dan E jadi ada tulisan volumenya. Oke, kita bisa tunggu sebentar di sini. Nah, di sini sudah ada volume D untuk yang 50 GB. Kita lakukan hal yang sama ke 150 GB. Dan juga ke 30 GB. Nah, yang 30 GB ini kita jadikan unlocked dulu dengan string volume. Lalu setelah string volume kita buat new simple volume. Ya, 30 GB berarti di sini kalau di MB kan 30 GB itu sekitar 30.720 MB. Karena disclaimer guys, 1 GB itu sama dengan 1024 MB. Oke. Di sini kita masukkan. Ada yang ketinggalan nolnya. Oke. 30.720 MB. Nah, ini volume E. Oke, kita finish. Oke. Setelah itu di sini kita bisa lihat di file explorer.
Maka di sini ada local disk C, local disk D, dan juga local disk E. Nah, kita bisa rename di sini sesuai kebutuhan karena dari tugas saya. Di sini untuk nama local disk C-nya kita ubah menjadi Lab OS. Oke, continue. Lalu untuk local disk D-nya kita ubah menjadi data analisis sesuai dengan kebutuhan tugas saya. Sip. Oke, dan terakhir di sini untuk local disk E kita ubah namanya menjadi publik ilmiah, publikasi ilmiah. Oke, continue. Nah, di sini sudah jadi untuk Lab OS local disk C 150 GB, data analisis local disk D 50 GB, dan juga publikasi ilmiah local disk E 30 GB. Oke, sekarang untuk menginstal Linux Ubuntu hampir sama seperti Windows 11 yang sebelumnya kita install. Jadi pertama kita masuk dulu ke Linuxnya, lalu kita install ulang di pojok kanan bawah, klik, langsung kita memilih bahasa untuk pada proses install kita. Lalu next ke select your keyboard layout, kita ambil default aja dari English atau US, lalu klik next, lalu pilih jangan connect ke internet, lalu pilih next lagi, lalu pilih interactive installation. Jadi untuk kita menginstal step by step, jadi tidak otomatis terinstall begitu saja. Lalu klik next, lalu pilih default selection, jadi untuk aplikasi-aplikasi yang telah terinstall langsung ketika kita menginstal Linux tersebut. Lalu pilih next, lalu klik install dan tunggu. Lalu setelah lanjut ke tahap berikutnya, lalu pilih manual installation. Jadi ini untuk kita bisa mengubah atau mengatur sesuai yang kita mau pada disk di Linux nanti. Setelah itu kita masuk ke manual partitioning. Jadi ini tahapan untuk kita mengatur ulang partisi yang ada di Linux nanti. Setelah mengatur ulang partisi, kita lanjut ke create account-nya. Jadi ini kita masukin nama, lalu nama komputernya, lalu nama username, masukkan username dan passwordnya untuk login ke akun Linux ini nantinya. Setelah kita membuat akun, menambah akun dan passwordnya, lalu kita memilih zona waktu pada Linux sesuai dengan tempat tinggal kita. Lalu setelah memilih itu semua, kita bisa review pilihan kita sebelum install. Lalu jika sudah, kita klik install, lalu tunggu. Lalu jika sudah terinstall, kita bisa masuk ke disk manajemennya untuk melihat disk atau partisi yang sudah kita install sebelumnya.